Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cahaya guru yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas sebuah amalan luar biasa yang sering terlupakan. Amalan ini ringan di lisan, tapi berat di timbangan. Tidak hanya menjadi penenang hati, tetapi juga pembuka pintu rezeki dan penolong di saat kita merasa terpuruk, lelah, dan hampir menyerah. Karena sahabat, hidup memang tidak selalu mulus. Ada kalanya kita merasa telah berjuang sekuat tenaga, bekerja siang malam, berdoa tanpa lelah, tapi seakan semuanya tetap saja terasa berat. Rezeki seret, masalah datang bertubi-tubi, dan hati makin sempit. Namun ingatlah satu hal, sandaran sejati itu bukan manusia. Sahabat, seringkali tanpa sadar, kita terlalu bergantung kepada manusia. Kita mengira bahwa orang lain bisa menolong, bisa memberi solusi, bisa menjadi jalan keluar dari kesulitan kita. Tapi sayangnya, tidak jarang yang kita temui justru sebaliknya. Ada yang mendengar keluhan kita tapi tak benar-benar peduli. Ada yang janji akan membantu, tapi lupa atau pura-pura lupa. Bahkan, ada yang menjauh saat kita sedang berada di titik terbawah. Inilah momen penting untuk kembali merenung, mengapa tidak dari awal kita bersandar kepada Allah. Dia yang memiliki segalanya. Dia yang maha mengetahui isi hati, dan dia pula yang paling tahu waktu terbaik untuk mengabulkan doa-doa kita. Zikir penyerahan total, la haula wa la quwata illa billah. Ada satu kalimat zikir, sahabat. Kalimat ini tidak memohon rezeki, tidak menuntut apapun. Tapi di baliknya, tersimpan kekuatan luar biasa. Kalimat itu adalah, la haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Zikir ini adalah lambang pasrah. Ia bukan sekadar lafaz, tapi merupakan penyerahan total seorang hamba kepada Robnya. Ia menunjukkan bahwa kita mengakui segala keterbatasan kita, dan hanya mengandalkan kekuatan dari Allah semata. Dalam sebuah hadits sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda bahwa zikir ini termasuk dalam harta karun dari surga. Bayangkan, sahabat, kalimat sederhana yang kita ucapkan dengan penuh kesadaran dan ketulusan, ternyata bernilai sangat besar di sisi Allah. Keutamaan zikir ini, sahabat cahaya guru, mari kita renungkan beberapa keutamaan dari zikir agung ini. Menjadi penyejuk hati saat menghadapi tekanan dan masalah. Ketika hidup terasa berat, zikir ini bisa menjadi penguat jiwa yang sedang goyah. Menarik pertolongan Allah secara langsung. Karena saat kita menyadari tidak punya daya dan kekuatan, saat itulah Allah turun tangan membantu kita. Dijaga dari keburukan dan dicukupkan kebutuhannya. Dalam hadits riwayat Abu Dawud disebutkan, siapa yang membaca zikir ini ketika keluar rumah, maka ia akan diberi petunjuk, dijaga, dan dicukupkan. Memperkuat tawakal dan memurnikan ketergantungan kepada Allah. Dan yang paling penting, zikir ini menjadi pembuka jalan rezeki yang tak disangka-sangka. Karena saat hati kita lurus hanya bergantung kepada Allah, maka seluruh pintu pertolongan langit akan terbuka. Dalil penguat dari Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 160. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada yang dapat mengalahkan kamu. Tapi jika Allah membiarkanmu, maka siapa yang bisa menolongmu setelah itu?
Maka hanya kepada Allah orang-orang beriman bertawakal. Inilah titik pentingnya, sahabat. Jangan bertumpu kepada makhluk, karena semua kekuatan datangnya hanya dari Allah. Zikir ini adalah bentuk aktualisasi dari ayat tersebut, la haula wa la quwata illa billah. Cara mengamalkan zikir ini. Berikut ini adalah tata cara mengamalkan zikir ini agar benar-benar berdampak dalam hidup kita. Bacalah zikir ini setiap hari, terutama di waktu pagi dan sore. Saat bangun tidur, sebelum keluar rumah, dan saat hendak tidur. Jadikan zikir ini senjata hati saat sedang menghadapi tekanan. Misalnya ketika sedang marah, putus asa, atau gelisah, ucapkan kalimat ini berulang-ulang hingga hati menjadi tenang. Bacalah zikir ini setelah sholat, sebagai bagian dari wirid harian. Tanamkan keyakinan saat membaca. Jangan sekadar lisan. Rasakan bahwa Anda memang sepenuhnya bergantung pada Allah. Lakukan zikir ini secara khusus saat qiyamul lail atau sepertiga malam. Inilah saat di mana doa-doa mudah menembus langit. Waktu mustajab yang sangat sayang jika dilewatkan. Rutin zikir di tengah malam. Berikut adalah langkah-langkah zikir yang bisa sahabat amalkan saat qiyamul lail. Ambil wudhu dengan sempurna. Lakukan sholat hajat 2 rakaat. Setelah salam, bacalah Al-Fatihah 3 kali. Lanjutkan dengan membaca istighfar dan sholawat masing-masing 100 kali. Kemudian bacalah la haula wa la quwata illa billah sebanyak 100 kali. Akhiri dengan doa sepenuh hati. Sebut nama-nama Allah yang agung. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fatah, Ya Razzaq. Sampaikan hajat Anda, baik ingin keluar dari lilitan hutang, diberi rezeki, disembuhkan penyakit, atau dipermudah urusan keluarga. Insya Allah, jika dilakukan dengan penuh keyakinan, Anda akan merasakan perubahan yang nyata. Rezeki itu milik Allah, bukan manusia. Sahabat, dunia ini penuh tipuan. Manusia bisa menjanjikan banyak hal, tapi lupa menepatinya. Mereka bisa datang saat kita senang, lalu pergi saat kita susah. Karena itu, jangan gantungkan harapan pada mereka. Ucapkanlah, la haula wa la quwata illa billah. Setiap kali kamu merasa tidak sanggup, karena Allah tidak akan mengecewakan hambanya yang berserah. Tawakalmu adalah kunci rezekimu. Sahabat Cahaya Guru, kita boleh lelah. Kita boleh merasa letih. Tapi jangan pernah menyerah. Allah tidak menilai hasilnya saja, tetapi proses perjuangan kita. Allah mencintai hamba yang sabar dan terus berharap kepadanya. Zikir la haula wa la quwata illa billah bukan hanya untuk dibaca saat susah, tapi untuk dibaca setiap saat agar hati tetap dalam penjagaan Allah, agar langkah kita tetap diberi petunjuk, dan agar pintu-pintu rezeki selalu terbuka. Mari kita terus belajar menggantungkan hati hanya kepada Allah. Karena dari sanalah semua kebaikan akan bermula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.